Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 SMK Negeri 1 Depok yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, yaitu kompetensi dasar 3.26 mengenai peranan pers di Indonesia. Tolong disiapkan dengan baik materi yang minggu kemarin Ibu sudah share pada kalian semuanya, agar kita bisa belajar bersama tanpa ada hal yang tidak bisa kita mengerti. Untuk kompetensi dasar 3.26 nanti kita akan berbicara mengenai 3 materi. Yang pertama yaitu tentang hakikat pers di Indonesia, kemudian yang kedua yaitu pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan kode etik jurnalistik dalam masyarakat demokratis di Indonesia. Kemudian yang ketiga nanti akan kita lanjutkan dengan kebebasan pers dan dampak penyalahgunaan kebebasan media massa dalam masyarakat demokratis di Indonesia. Ya, 3 hal itu nanti yang akan Ibu sampaikan. Kita mulai yang pertama, yaitu mendeskripsikan hakikat pers yang ada di Indonesia. Materi yang pertama akan Ibu sampaikan mengenai pengertian pers. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Ya, apa yang mencakup kegiatan jurnalistik? Antara lain yaitu mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia yang kemudian disampaikan kepada masyarakat pada umumnya. Nah, itu mengenai pengertian pers. Kedua, kita pelajari tentang fungsi pers. Fungsi pers di sini yang Ibu sampaikan yaitu ada 5 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi pers sebagai media informasi, sebagai fungsi pendidikan, sebagai fungsi menghibur, dan sebagai fungsi kontrol sosial, dan sebagai lembaga ekonomi. Yang pertama kita lihat yaitu pers sebagai media informasi. Artinya bahwa pers itu memberikan dan menyediakan informasi tentang peristiwa yang terjadi kepada masyarakat, dan masyarakat nanti bisa menikmati informasi yang disampaikan oleh media pers, ya. Kemudian yang kedua yaitu fungsi pendidikan. Pers sebagai fungsi pendidikan artinya yaitu bahwa pers itu sebagai sarana pendidikan massa. Pers memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan wawasannya. Pengetahuan yang dimaksud di sini cukup luas, ya. Misalkan saja kalau di sekolah kita tidak dapat mendapatkan pelajaran tentang masak-memasak. Nah, apa yang kita inginkan yang berkaitan dengan masak-memasak, pendidikan kesejahteraan keluarga, kita bisa mencarinya di dalam media massa. Misalkan saja kita baca majalah Nova, di situ ada pengetahuan tentang masak-memasak, pendidikan kesejahteraan keluarga, dan lain sebagainya. Jadi otomatis di sini yang dimaksud yaitu bahwa media massa atau pers itu mampu memberikan pengetahuan yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi menghibur. Ya, artinya apa? Media massa atau pers mempunyai fungsi menghibur. Artinya yaitu pers juga memuat hal-hal yang bersifat hiburan untuk mengimbangi. Tujuannya apa? Untuk mengimbangi berita-berita yang ibaratnya memerlukan pemikiran kita di dalam membaca atau melihat.
Ya, misalkan saja apa itu, kalau di media cetak itu ada cerita pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, misalkan saja teka-teki silang, ya, atau karikatur-karikatur yang sifatnya lucu, ya. Kalau di media elektronik mungkin bisa Anda sebutkan banyak sekali, ya, yang Anda lihat setiap hari, misalkan yang sifatnya menghibur itu kalau Anda sering atau sukanya melihat stand up komedi dan lain sebagainya, ya. Itu. Kemudian yang keempat adalah pers mempunyai fungsi kontrol sosial, ya. Artinya apa? Ya, di situ yang dimaksud mempunyai fungsi kontrol sosial yaitu keikutsertaan rakyat dalam memperhatikan konteks-konteks pemerintahan. Kemudian keikutsertaan masyarakat dalam melihat atau memperhatikan pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat, ya. Kemudian memberikan dorongan terhadap pemerintahan yang sedang berjalan, kemudian bisa berfungsi sebagai kontrol atau pengawasan terhadap tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang sedang digulirkan atau sedang diterbitkan atau sedang dikeluarkan atau sedang diberlakukan. Itu adalah fungsi kontrol sosial. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai fungsi sebagai lembaga ekonomi. Artinya apa? Kalau pers itu diterbitkan. Kalau ada sesuatu yang terbit, itu pasti ada sesuatu yang menerbitkan. Namanya apa? Perusahaan, ya. Perusahaan apa? Perusahaan yang bergerak di bidang pers. Nah, oleh sebab itu perusahaan itu dapat dimanfaatkan, ya, sebagai nilai jual dalam menerbitkan yang namanya media, ya, namanya media. Dan selain itu, bahwa yang namanya perusahaan itu akan memberikan, ya, mata pencaharian kepada masyarakat luas, dari pemimpin perusahaan sampai ke distributor, bahkan sampai ke pengecer media cetak. Kalau itu kita yang berbicara tentang media cetak. Nanti di media elektronik ada banyak sekali. Karena apa? Perusahaan pers itu akan memberikan mata pencaharian dan penghidupan kepada masyarakat banyak. Itu ya yang dimaksud lembaga ekonomi. Oleh sebab itu ada nilai, ya, nilai ekonomi di dalamnya, ya, gitu ya, untuk fungsi-fungsi pers. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu tentang prinsip-prinsip pers. Prinsip pers ada 3, yaitu idealisme, komersialisme, dan profesionalisme, ya. Idealisme artinya apa? Ya, pers itu mampu menegakkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran, ya. Contohnya nilai idealisme yang harus diperjuangkan pers itu tadi, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Kemudian yang kedua, komersialisme, ya. Komersialisme artinya apa? Pers harus mempunyai kekuatan untuk mencapai cita-cita dan keseimbangan dalam mempertahankan nilai-nilai profesi yang diyakininya, ya, yang diyakininya. Oleh karena itu diperlukan adanya komersialisme. Kalau kita hubungkan dengan fungsi pers tadi, komersialisme itu sangat berkaitan dengan fungsi pers sebagai lembaga ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip pers adanya profesionalisme. Ya, artinya apa? Ya, artinya bahwa profesi, ya, memiliki suatu keahlian, ya, memiliki keahlian yang sesuai dengan bidangnya, yang kemudian bisa dihargai, digaji, ya, diberikan honor atau bentuk imbalan atau materi yang lainnya sesuai dengan tingkat keahlian masing-masing, ya, serta pengalaman kerja yang
diperolehnya. Itu ya, itu ada 3, jadi jangan lupa ada idealisme, komersialisme, dan profesional. Kita lanjutkan yang keempat, yaitu mengenai landasan hukum pers di Indonesia. Ada 4 landasan. Yang pertama yaitu landasan ideal itu Pancasila. Kemudian landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 28 dan pasal 28F. Nanti dibuka kembali ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dibuka kembali, dibaca kembali dan dipahami. Kemudian yang ketiga yaitu landasan yuridis formal. Landasan yuridis formal pers di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Kemudian ditambah lagi satu landasan yaitu landasan etis, yaitu etika profesi atau kode etik jurnalistik yang dipergunakan dalam pers di Indonesia. Kita lanjutkan yang kelima yaitu peranan pers. Di situ tolong Anda cermati ya, di dalam layar itu ada 5 peranan pers di Indonesia. Yang pertama yaitu memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Artinya apa? Bahwa masyarakat itu mempunyai hak untuk mengetahui apa yang terjadi ya, melalui apa? Melalui pers ya. Apa yang terjadi, yang dimaksud apa saja? Ya, yang terjadi di dalam segala bidang kehidupan di negara Indonesia. Kalau kita berbicara bidang kehidupan ya ada di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan HANKAM. Itu masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui informasi tadi ya. Kemudian yang kedua, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan ya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benarnya. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah informasi yang tepat, akurat, dan benar. Oleh sebab itu, kalau informasi itu belum Anda ketahui ketepatannya, keakuratannya, dan kebenarannya, jangan dijadikan sesuatu yang disampaikan kepada orang lain. Kalau itu nantinya akan menimbulkan masalah ya. Kemudian yang keempat yaitu melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum ya. Hal ini sangat berkaitan dengan fungsi pers yang tadi Ibu sudah jelaskan, yaitu fungsi pers sebagai kontrol sosial. Kemudian yang kelima yaitu memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Nah, ini sangat berkaitan dengan prinsip pers yang pertama, yaitu yang namanya idealisme. Itu ya, nanti barangkali kalau masih ada yang belum jelas bisa kita sambung pada di lain kesempatan ya. Kemudian yang keenam, kita berbicara perkembangan pers di Indonesia ya, yang dibagi menjadi 4 masa, yaitu yang pertama yaitu masa penjajahan Belanda dan Jepang, kemudian masa Orde Lama, yang ketiga masa Orde Baru, dan yang terakhir yaitu di masa reformasi atau era reformasi ya. Di masa penjajahan Belanda, bahwa adanya pers itu dianggap sebagai suatu momok yang harus memang diperangi karena sangat memberikan pengaruh pada pendudukan Belanda di Indonesia. Kemudian pada waktu Jepang, bahwa pers Indonesia itu sangat tertekan, jadi tidak bisa berkembang sebagaimana mestinya. Walaupun demikian, ya, di masa pendudukan Jepang itu ada beberapa keuntungan ya, pers ya, adanya pers itu ada beberapa keuntungan, antara lain yaitu bahwa pengalaman yang diperoleh para karyawan pers di Indonesia itu bertambah.
terutama dalam penggunaan alat cetak yang canggih ketimbang zaman Belanda. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan bahasa Indonesia dalam pemberitaan makin sering dan luas, itu sangat membanggakan bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga itu adanya pengajaran untuk rakyat agar berpikir kritis ya, berpikir kritis terhadap berita yang disajikan oleh sumber-sumber resmi yang pada saat itu Indonesia diduduki oleh Jepang ya. Kemudian yang kedua di masa Orde Lama ya, Orde Lama itu ada dua ya, dua yaitu pers di masa demokrasi liberal dan pers di masa demokrasi terpimpin ya. Kemudian otomatis dari namanya pers di masa demokrasi liberal itu bebas, artinya apa ya, setiap orang berhak atas kebebasan atau mempunyai dan mengeluarkan pendapat ya, itu di masa demokrasi liberal. Kemudian pers di masa demokrasi terpimpin ya, tindakan tekanan terhadap pers terus berlangsung, yaitu adanya suatu bentuk-bentuk pemberedelan yang pada saat itu ya. Artinya apa? Hak kebebasan individu disesuaikan dengan hak kolektif seluruh bangsa dalam melaksanakan kedaulatan rakyat itu. Kemudian pers pada masa Orde Baru ya. Pers pada masa Orde Baru itu bahwa lahir istilah pers Pancasila ya. Di situ pers Indonesia dalam arti pers yang berorientasi kepada sikap dan tingkah lakunya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini hakikat pers Pancasila adalah pers yang sehat, pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan objektif, penyalur aspirasi rakyat, dan kontrol sosial yang konstruktif. Artinya kontrol sosial yang sifatnya membangun. Kemudian yang keempat yaitu pers di era reformasi ya. Pers di era reformasi yaitu kalangan pers bisa lega, bernafas lega karena pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Dalam Undang-Undang Pers tersebut dengan tegas dijamin adanya kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara. Ya, itu antara lain dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan memiliki hak tolak dan ibaratnya mempunyai perlindungan terhadap hukum. Ya, itu masa-masa berlakunya atau masa-masa perkembangan pers di Indonesia. Kita lanjutkan submateri yang kedua yaitu menganalisis pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai kode etik jurnalistik dalam masyarakat demokratis di Indonesia. Yang pertama, kita harus tahu yaitu makna pers yang bebas dan bertanggung jawab. Ya, artinya apa? Yaitu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Dalam pengertian kebebasan pers yang bertanggung jawab terkandung yaitu bahwa apapun yang namanya kebebasan pers itu harus dapat dipertanggungjawabkan serta dapat mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan mematuhi hukum yang berlaku serta melaksanakan kode etik jurnalistik ya. Oleh sebab itu, makna kebebasan pers yang bertanggung jawab harus berdasarkan kepada ya yang tadi sudah Ibu sampaikan, yaitu berlandaskan nilai Pancasila,
nilai Undang-Undang Dasar 1945, kemudian berdasarkan Undang-Undang Pokok Pers ya, berdasarkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai apa saja itu sebetulnya Anda sudah tahu ya, misalkan sopan santun, nilai kesusilaan, dan nilai-nilai agama yang tidak boleh ditinggalkan. Kemudian harus selalu berlandaskan pada kode etik jurnalistik. Nah, kalau beberapa hal ini sudah dapat dilaksanakan dengan baik oleh pers Indonesia, otomatis yang namanya kebebasan pers itu dapat dipertanggungjawabkan dengan aturan-aturan yang sudah ada ya. Itu. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu asas-asas kode etik jurnalistik ya. Kode etik jurnalistik itu sebetulnya ada di dalam profesi Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Yang pertama di situ ada asas profesionalisme ya. Profesionalisme itu mencakup beberapa hal, nanti Anda bisa membaca sendiri dari literatur yang sudah ada, mungkin antara lain ya, tidak memutarbalikkan fakta atau tidak menfitnah, berimbang, adil, jujur, kemudian mengetahui perbedaan kehidupan pribadi dan kepentingan umum, penulisannya tidak melanggar asas praduga tak bersalah, kemudian mengetahui kredibilitas dari narasumber, sopan, terhormat dalam mencari berita, tidak melakukan plagiat, meneliti semua kebenaran bahan berita lebih dahulu, kemudian adanya suatu tanggung jawab moral dari para pekerja pers, itu profesionalisme. Kemudian di situ ada asas nasionalitas ya, yang masuk di dalamnya antara lain yaitu mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara, kemudian memperhatikan keselamatan bangsa dan negara, kemudian yang ketiga memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa ya. Jadi tidak boleh berita-berita yang ada di dalam pers ya, pers yang Ibu maksud, Anda harus selalu berpikir pers media cetak dan media elektronik ya, itu sudah harus ada di dalam benak pikiran kalian ya. Tidak boleh adanya suatu informasi itu akan memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian adanya asas demokrasi, yaitu adanya kejujuran dan keseimbangan. Tidak harus ya, tidak harus melakukan suatu tindakan yang salah atau tindakan yang mengesampingkan aturan dan norma-norma. Kemudian yang keempat itu adanya asas religius ya. Asas religius yaitu menghormati agama, kepercayaan dan keyakinan agama yang lain, kemudian beriman dan bertakwa ya. Menghormati agama, kepercayaan yang pertama tadi adanya selalu berpegang teguh pada yang namanya toleransi ya, itu harus selalu dipegang teguh. Karena apa? Kalau kita berbicara tentang nilai-nilai religius, itu merupakan suatu nilai-nilai yang sensitif sekali, sehingga kita harus selalu bisa menerapkan aturan dari nilai-nilai agama itu dengan baik dan benar, itu ya. Kita lanjutkan submateri yang ketiga, yaitu menilai kebebasan pers dan dampak penyalahgunaan kebebasan media massa dalam masyarakat demokratis di Indonesia ya. Yang harus kita ketahui yaitu yang pertama, upaya pemerintah dalam mengendalikan kebebasan pers ya. Yang pertama yaitu pembuatan undang-undang pers. Tadi di depan sudah Ibu jelaskan, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, yaitu Undang-Undang tentang pers. Kemudian
memfungsikan Dewan Pers sebagai pembina pers nasional. Apapun itu profesinya, itu pasti ada yang namanya pembina. Oleh sebab itu, Dewan Pers sebagai pembina pers nasional harus dapat difungsikan sebagai mana mestinya. Kemudian yang ketiga yaitu penegakan supremasi hukum. Artinya apa? Aturan-aturan hukum itu harus dilaksanakan dan menjadi sumber semua kegiatan ataupun sikap dan perbuatan, termasuk di sini di dalam pers Indonesia. Kemudian sosialisasi dan peningkatan kesadaran rakyat akan hak asasi manusia, ya. Kalau ada peningkatan kesadaran rakyat akan hak asasi manusia, oleh sebab itu hal ini dapat bisa, ya, mengontrol informasi-informasi yang disampaikan oleh persnya. Kemudian selain upaya pemerintah dalam mengendalikan kebebasan pers, itu ada juga yang namanya upaya yang dapat dilakukan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam mengendalikan kebebasan pers. Hal itu antara lain yaitu masyarakat harus bisa mengontrol pers itu sendiri, beritanya akurat, tepat dan benar atau tidak. Itu baru contohnya, ya. Kemudian masyarakat mengerti landasan hukum sebagai rujukan pers, ya. Kemudian masyarakat juga harus bisa memanfaatkan pers sebagai sarana informasi, sebagai sarana pendidikan, sebagai sarana hiburan, dan sebagai pengamatan lingkungan sekitar. Itu baru contoh-contohnya, ya. Itu yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat dalam pengendalian kebebasan pers. Nanti kalian bisa mencari sumber materi sendiri, ya. Sebetulnya berbicara tentang pers yang kaitannya dengan media cetak dan media elektronik itu sangat menarik sekali, karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, sekarang kita sudah masuk di dalamnya, ya. Hanya saja Anda harus bisa memanfaatkan media cetak dan media elektronik itu secara baik, benar, dan bertanggung jawab, ya. Kemudian bentuk-bentuk penyalahgunaan kebebasan pers ini aja. Sebetulnya Anda sudah bisa mencari hal-hal yang berkaitan dengan materi ini, penyalahgunaan kebebasan pers, karena pada prinsipnya kita selalu mengamati, melihat, ya, pers setiap hari, ya. Jadi Anda sebetulnya tahu, oh ternyata berita yang seperti ini tidak baik, yang seperti ini baru yang bisa dikatakan baik, ya. Kemudian mungkin informasi di koran sebetulnya ini tidak boleh ditulis dan lain sebagainya, ya. Ini misalkan yang pertama, ya, penyiaran berita atau informasi yang tidak memenuhi kode etik jurnalistik. Jadi pada intinya, kalau informasi atau berita itu melanggar kode etik jurnalistik, berarti terjadi kesalahan kebebasan pers. Kemudian peradilan oleh pers, ya. Kalau Anda mungkin bisa melihat peradilan oleh pers itu seperti apa, ya. Sebetulnya kalau ada dua orang atau dua lembaga yang bermasalah, ya, yang bermasalah padahal itu belum mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat dan bersifat tetap, tetapi kalau kita melihat seolah-olah pers itu menggiring kita bahwa A itu yang bersalah atau B itu yang bersalah. Nah, ini yang dimaksud peradilan oleh pers, ya. Kemudian membentuk opini yang menyesatkan, yaitu banyak juga yang terjadi, ya. Banyak juga yang terjadi, misalkan saja banyak, ya. Nanti kita cari, Anda bisa membaca dari literatur yang memberikan contoh penyalahgunaan kebebasan pers yang lain. Kemudian bentuk tulisan yang bersifat provokatif, misalkan saja ajak-ajak masyarakat
atau teman atau saudara dan lain sebagainya, padahal suatu tindakan itu tidak baik dan tidak benar. Kemudian pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana, ini jelas. Kemudian iklan yang sifatnya menipu, itu Anda lebih hafal ya, lebih tahu yang seperti apa hal-hal yang sifatnya seperti ini. Anda sebetulnya sudah tahu sih ya, sudah tahu bahwa hal ini boleh, hal ini tidak boleh. Kalau Anda membaca ya, atau Anda bisa menilai informasi ini benar, informasi ini salah ya. Anda bisa melihat, dan tolong karena Anda sebagai pembaca, pendengar, dan yang melihat dari suatu informasi, tolong Anda bisa bersifat bijak dalam menerima informasi atau berita dari media cetak atau media elektronik. Di atas tadi Ibu sudah menjelaskan, yaitu penyalahgunaan kebebasan pers atau kebebasan media massa. Kalau yang namanya penyalahgunaan mesti ada dampaknya ya. Dampaknya apa? Yang pertama yaitu tingkat kepercayaan terhadap pemerintah berkurang. Masyarakat bersikap apatis dan acuh tak acuh terhadap program pemerintah. Jadi tidak terjadi kemajuan yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah. Kemudian kepercayaan luar negeri itu akan luntur atau akan berkurang ya. Karena apa? Yang disampaikan bukan sesuatu hal yang akurat, tepat, dan benar. Kemudian yang ketiga yaitu timbulnya pergesekan antara pers dengan institusi ya tertentu. Institusi itu lembaga ya, lembaga yang ada di dalam sebuah negara itu ya. Itu dampaknya itu jelas sekali. Sesuatu yang tidak baik, yang tidak benar, yang tidak tepat itu mesti ada dampaknya, cepat ataupun lambat. Oleh sebab itu Anda, saya sebagai anggota masyarakat harus bersama-sama bisa mewujudkan pers yang sehat. Kemudian materi yang terakhir yang Ibu perlu sampaikan ya, itu di sini ada suatu pernyataan ya. Apabila ada kekeliruan atau penyalahgunaan kebebasan pers berkaitan dengan pemberitaan suatu media massa antara seseorang atau badan hukum dengan media massa yang bersangkutan, diberikan kesempatan sesuai dengan undang-undang untuk menggunakan hak jawab dan hak tolak dalam mengajukan keberatan serta penolakan atas pemberitaan tersebut. Nah, yang akan kita pelajari yaitu hak jawab suatu berita dan hak tolak ya. Apa yang dimaksud dengan hak jawab suatu berita? Yaitu hak yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh tulisan pada sebuah atau beberapa penerbitan. Kemudian hak jawab itu ditujukan kepada media yang memuat berita yang merugikan seseorang agar memuat bantahan dari mereka yang dirugikan. Ya, jadi apa? Masyarakat, seseorang atau lembaga hukum atau badan hukum itu sangat dilindungi adanya peraturan pers, adanya peraturan apabila terjadi penyalahgunaan kebebasan pers. Kemudian hak tolak ya. Apa yang dimaksud dengan hak tolak ya? Hak tolak sering disebut juga hak ingkar wartawan ya. Wartawan yang karena pekerjaannya mempunyai kewajiban menyimpan rahasia. Dalam hal itu nama, jabatan, alamat, atau identitas lainnya dari orang yang menjadi sumber informasi. Kalau Anda baca biasanya ada nama dan alamat ada pada
literatur. Nah, itu wujud dari adanya hak tolak. Karena apa? Yang namanya privasi seseorang itu harus dilindungi ya. Jadi siapapun itu yang menjadi sumber berita sangat dilindungi oleh pers ya. Ini saya rasa penjelasan dari Ibu hanya cukup di sini, mungkin masih banyak kekurangannya ya. Nanti Anda bisa mencari dari sumber informasi dari literatur, buku-buku yang ada di perpustakaan atau dari berita-berita yang ada di internet, tetapi cek dulu kebenarannya ya. Kalau kalian ragu ya, kalau kalian ragu dalam suatu materi itu bisa ditanyakan kepada Ibu ya. Oleh sebab itu nanti sebelum ulangan tolong materi-materi yang Ibu sampaikan itu dipelajari dengan baik dulu ya, dipelajari dengan baik ya. Kalau belum paham bisa ditanyakan ya. Dan jangan lupa tetap semangat, selalu jaga kesehatan dengan menerapkan 5M ya. Karena apa? Kita masih dalam masa pandemi. Kita harus selalu sehat. Dan satu lagi yang Ibu selalu ingatkan yaitu harus tetap semangat. Sebentar lagi ujian, sebentar lagi Anda lulus. Itu yang sangat menyenangkan bagi kalian semuanya ya. Terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.